Aira menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari ibunya baru saja masuk, kembalilah sekarang juga. Kita harus bicara. Hatinya berdegup kencang, tahu bahwa rahasia yang selama ini disembunyikannya telah terbongkar. Di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Sari, kekasihnya, masih tertidur lelap di sampingnya, tak sadar bahwa badai sedang mendekat. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aira, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, bangun lebih awal untuk membuat kopi. Sari, guru sekolah dasar yang berusia 20 genep, biasanya bangun sesudahnya, dengan senyum hangat yang selalu membuat Aira lupa akan dunia luar. Mereka telah bersama selama 2 tahun, menyembunyikan hubungan mereka dari keluarga dan masyarakat yang konservatif. Di Indonesia, di mana norma agama dan sosial begitu ketat, cinta seperti milik mereka dianggap tabu, bahkan dosa. Tapi semalam, Aira ceroboh. Dia lupa menghapus foto mereka berdua dari album bersama di cloud. Kakaknya, Rina, yang kebetulan meminjam akunnya untuk urusan pekerjaan, menemukannya. Rina langsung menelepon ibu mereka, Bu Siti, seorang janda yang taat beragama dan bangga dengan nilai-nilai tradisional. Bu Siti, yang selalu bermimpi melihat Aira menikah dengan pria baik-baik, merasa dunia runtuh. Aira buru-buru membangunkan Sari. Sar, bangun. Ibu tahu tentang kita. Sari membuka mata, wajahnya pucat. Bagaimana bisa? Kamu bilang aman. Aira menjelaskan dengan suara bergetar, dan Sari langsung memeluknya. Kita hadapi bersama. Aku cinta kamu, Aira. Tapi Aira ragu. Keluarganya adalah segalanya baginya. Ayahnya meninggal saat dia kecil, dan Bu Siti membesarkannya dengan susah payah. Aira tak ingin menyakiti ibunya, tapi dia juga tak bisa melepaskan Sari. Konflik batin mulai menyiksa, apakah dia harus memilih keluarga atau cinta? Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, pilihan itu berarti pengasingan sosial. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah Bu Siti di kawasan Bogor. Perjalanan dengan kereta api terasa panjang, penuh ketegangan. Sari memegang tangan Aira di bawah meja, tapi Aira menariknya pelan. Jangan di sini. Orang-orang bisa lihat. Sari mengangguk, tapi matanya menunjukkan kecewaan. Ini bukan pertama kalinya Aira menyembunyikan kasih sayang mereka di depan umum. Sampai di rumah, Bu Siti menyambut dengan wajah dingin. Rina berdiri di belakangnya, arms crossed. Masuklah, kata Bu Siti tajam. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, dihiasi foto keluarga bahagia. Bu Siti langsung menyerang, apa yang kulihat di ponselmu? Kamu dan perempuan itu. Apa hubungan kalian sebenarnya? Aira menunduk, tak berani menatap. Sari mencoba bicara, Bu, kami saling mencinta. Ini bukan pilihan, ini siapa kami. Bu Siti memotong, diam. Kamu yang merusak anakku. Di rumah ini kami taat agama. Cinta seperti itu haram. Rina menambahkan, Aira, pikirkan masa depanmu. Kalau orang tahu pekerjaanmu hilang, teman-teman menjauh. Aira merasa dadanya sesak. Dia mencintai Sari, tapi kata-kata ibunya menusuk. Bu, maafkan aku. Aku tak ingin menyakiti keluarga. Sari memandang Aira dengan mata terluka. Aira, jangan katakan itu. Tapi Aira diam, konflik batinnya semakin dalam. Apakah dia harus mengorbankan cinta untuk keluarga? Malam itu Sari tidur di kamar tamu, sementara Aira di kamar lamanya. Bu Siti berbisik pada Aira, besok kita pergi ke Ustadz. Dia bisa menyembuhkanmu. Aira mengangguk lemah, tapi hatinya memberontak. Sari mengirim pesan, kita lari saja. Aira tak balas, terjebak antara loyalitas dan hasrat.
Keesokan harinya ketegangan meningkat. Bu Siti mengajak Aira ke masjid terdekat, di mana ustadz setempat, Pak Hadi, menunggu. Pak Hadi, pria paruh baya dengan suara tenang, bicara tentang dosa dan pertobatan. Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. Apa yang kamu lakukan ini penyimpangan. Aira mendengar, tapi pikirannya melayang ke Sari. Apakah ini benar penyimpangan, atau masyarakat yang salah? Sementara itu, Sari sendirian di rumah, menelepon sahabatnya, Lina. Lina yang tahu rahasia mereka, menasihati, Sar, kamu harus kuat. Tapi kalau Aira memilih keluarga, kamu harus melepaskan. Sari menangis, aku tak bisa. Dia segalanya bagiku. Kembali di masjid, Aira merasa tertekan. Pak Hadi menyarankan terapi konversi, yang meski kontroversial, masih dipraktikkan secara diam-diam di beberapa tempat. Aira menolak dalam hati, tapi Bu Siti memaksa, kamu harus coba, demi keluarga. Aira pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, Sari menunggu. Bagaimana, tanyanya. Aira menceritakan, dan Sari marah, terapi. Itu penyiksaan. Kamu mau ikut? Aira terdiam. Konflik mencapai puncak saat Bu Siti masuk, Sari, pulanglah. Jangan ganggu anakku lagi. Sari berdiri, Bu, aku mencintai Aira. Kenapa Bu tak bisa terima? Pertengkaran meledak. Bu Siti berteriak tentang norma sosial, Rina menuduh Sari sebagai penggoda. Aira, di tengah-tengah, akhirnya pecah, cukup. Aku tak tahu harus pilih siapa. Sari pergi dengan air mata, meninggalkan Aira sendirian dengan rasa bersalah. Malam itu, Aira tak bisa tidur. Dia ingat pertama kali bertemu Sari di kai kampus, bagaimana senyum Sari membuatnya merasa utuh. Tapi juga ingat doa Bu Siti setiap malam untuk kebahagiaan anaknya. Pilihan itu berat, menerima diri sendiri berarti kehilangan keluarga. Pagi berikutnya, Sari kembali. Aira, kita bicara. Mereka duduk di taman belakang. Sari bilang, aku tak bisa hidup tanpa kamu, tapi kalau kamu ragu, mungkin kita harus pisah. Aira menangis, aku tak ragu tentang kita, tapi tentang dunia ini. Mereka berpelukan, tapi Aira tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Di sisi lain, Rina diam-diam menghubungi teman lama Aira, seorang pria bernama Andi, yang pernah menyukai Aira. Rina berencana memperkenalkan mereka lagi, berharap menormalkan adiknya. Ini adalah pengkhianatan pertama yang tak disadari Aira. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Bu Siti mengawasi Aira ketat, melarangnya bertemu Sari. Sari, di apartemen, merasa kesepian. Dia mulai mempertanyakan apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini. Aira mencuri waktu untuk bertemu Sari di kai tersembunyi. Aku tak tahan lagi, kata Aira. Sari memegang tangannya, kita lawan bersama. Tapi saat itu, Rina muncul, memotret mereka dari jauh. Rina berpikir ini bukti untuk meyakinkan Bu Siti bahwa Sari harus diusir selamanya. Konflik batin Aira semakin dalam. Dia mulai membaca artikel online tentang di Indonesia, tentang diskriminasi, raya polisi, dan cerita orang-orang yang diusir keluarga. Apakah dia siap menghadapi itu? Sementara itu, Sari berbicara dengan Lina lagi. Lina, yang ternyata memiliki perasaan tersembunyi pada Sari, mulai memengaruhi, mungkin Aira tak cukup kuat untukmu. Ini benih pengkhianatan yang akan tumbuh. Aira duduk di kamarnya, menatap Otosari di ponsel. Rina masuk, membawa secangkir teh. Aira, bicara denganku. Kenapa kamu seperti ini? Aira marah, seperti apa? Mencintai seseorang. Rina menggeleng, ini bukan normal di sini. Pikirkan, Bu. Dia sakit hati.
Rina, kakak sulung berusia 32, telah menikah dan punya anak. Hidupnya sempurna menurut standar masyarakat. Tapi diam-diam, Rina iri pada kebebasan Aira. Pengkhianatannya dimulai dari sana, dia ingin Aira kembali ke jalur benar untuk menjaga citra keluarga. Aira memutuskan untuk bertemu Andi atas desakan Rina. Coba saja, siapa tahu kamu suka, kata Rina. Andi, pengusaha muda, tampan dan sopan. Mereka bertemu di restoran di Jakarta Pusat. Andi bicara tentang masa lalu, dulu aku suka kamu, Aira. Aira tersenyum paksa, tapi pikirannya pada Sari. Sementara itu, Sari bekerja di sekolah. Anak-anaknya membuatnya bahagia, tapi rekan kerjanya, Bu Dewi, mulai curiga. Kamu jarang cerita tentang pacar. Ada yang salah. Sari menghindar, takut rumor menyebar. Di Indonesia, guru bisa dipecat jika dianggap tidak bermoral. Malam itu, Sari menelepon Aira. Kamu kemana hari ini? Aira bohong, kerja lembur. Sari ragu, tapi tak memaksa. Konflik batin Sari mulai, apakah Aira mulai menjauh? Keesokan harinya, Bu Siti mengajak Aira ke acara keluarga. Di sana tante-tante bertanya, kapan nikah, Aira? Aira tersenyum getir. Bu Siti berbisik, lihat, ini yang seharusnya. Aira merasa terperangkap dalam norma sosial yang menekan. Aira mencuri bertemu Sari di taman. Aku bertemu Andi, akunya. Sari terkejut, kenapa? Aira jelaskan tekanan Rina. Sari marah, kamu main api. Pertengkaran pertama mereka, aku lakukan ini untuk kita, agar keluarga tak curiga, kata Aira. Sari pergi dengan hati hancur. Lina menghibur Sari. Aira tak pantas untukmu. Aku selalu ada di sini. Lina menyentuh tangan Sari, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa getar aneh. Ini momen pengkhianatan yang mulai. Aira pulang, merasa bersalah. Dia bicara dengan Bu Siti, Bu, apa kalau aku tetap dengan Sari, Bu akan usir aku. Bu Siti menangis, aku tak mau kehilangan anakku, tapi aku tak bisa terima dosa itu. Aira melihat kerapuhan ibunya, dan hatinya goyah. Di tempat kerja Aira, bosnya, Pak Budi, memuji desainnya. Tapi kalau rahasia terbongkar, karirnya tamat. Aira mulai mempertimbangkan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka, tapi itu berarti tinggalkan keluarga. Sari, di apartemen, minum anggur sendirian. Lina datang, membawa makanan. Sar, lupakan Aira. Kamu butuh seseorang yang tegas. Lina mendekat, dan mereka berciuman. Sari menarik diri, terkejut. Ma, Lina. Aku cinta Aira. Tapi benih keraguan ditanam. Pagi berikutnya, Sari minta maaf pada Lina. Lina tersenyum, tak apa. Tapi pikirkan baik-baik. Sari bertemu Aira di KAE. Aku hampir selingkuh kemarin, akunya. Aira terpukul, apa? Sari jelaskan tentang Lina. Aira marah, kamu pengkhianat. Sari balas, kamu yang mulai dengan Andi. Pertengkaran hebat. Mereka pisah dengan air mata. Aira pulang, menemukan Bu Siti sakit. Stres karena kamu, kata Rina. Aira merasa bertanggung jawab, dan memutuskan untuk coba terapi. Di sesi pertama terapi dengan Pak Hadi, Aira diceramahi tentang penyembuhan. Pak Hadi gunakan ayat-ayat, membuat Aira ragu diri sendiri. Mungkin aku memang sakit, pikirnya. Sari, sementara itu, dikejar Lina. Lina bilang, Aira akan tinggalkanmu untuk keluarga. Sari mulai percaya. Rina melihat Aira goyah, perkenalkan Andi lebih sering. Andi ajak Aira jalan, dan Aira pura-pura senang. Foto mereka beredar di media sosial, dilihat Sari.
Sari hancur, konfrontasi Aira, kamu pacaran dengan dia. Aira jelaskan, hanya pura-pura. Tapi Sari tak percaya, ini akhir kita. Aira menangis sendirian. Konflik mencapai titik didih, dia harus pilih sekarang. Bu Siti mendengar pertengkaran, larang Aira keluar. Kamu tetap di rumah sampai sembuh. Aira memberontak, Bu, ini aku yang sebenarnya. Bu Siti pingsan dan Aira panik. Di rumah sakit, dokter bilang stres Bu Siti tinggi. Rina salahkan Aira, lihat apa yang kamu lakukan. Aira merasa hancur dan hubungi Sari, makan aku. Aku butuh kamu. Sari datang tapi lihat Andi di sana. Apa dia di sini, tanyanya. Andi, aku temani Aira. Sari pergi lagi, merasa dikhianati. Lina manfaatkan momen, Sar, ayo kita mulai baru. Sari, lemah, setuju bertemu Lina. Aira duduk di samping tempat tidur Bu Siti di rumah sakit. Ibunya bangun lemah, Aira, janji padaku, tinggalkan jalan itu. Aira mengangguk, tapi hatinya sakit. Untuk menyelamatkan ibunya, dia rela berbohong. Sari, di apartemen, peluk Lina. Aku lelah bertarung, katanya. Lina cium keningnya, aku akan jaga kamu. Ini pengkhianatan penuh, Sari, yang dulu setia, sekarang goyah karena luka. Aira pulang, hubungi Sari. Tak ada jawab. Dia pergi ke apartemen, lihat Lina di sana. Apa yang kamu lakukan, tanya Aira. Sari, kamu yang mulai dengan Andi. Aira, itu bohongan. Aku lakukan untuk keluarga. Lina campur, Aira, pergi saja. Sari pilih aku sekarang. Aira hancur, pulang dengan air mata. Dia konfrontasi Rina, kamu yang atur semua ini dengan Andi. Rina akui, demi kebaikanmu. Aira marah, kamu khianati aku, Kak. Konflik keluarga meledak. Bu Siti pulang dari rumah sakit, dengar semuanya. Rina, kenapa kamu campur? Rina, Bu, Aira butuh diselamatkan. Bu Siti, untuk pertama kalinya, ragu, mungkin kita yang salah paksa dia. Aira memutuskan untuk bicara terbuka. Di meja makan, dia cerita tentang perasaannya sejak kecil. Aku selalu suka perempuan, Bu. Bukan pilihan. Bu Siti dengar, tapi agama bilang lain. Diskusi panjang, penuh emosi. Sementara itu, Sari dan Lina semakin dekat. Lina yang ternyata biseksual, gunakan kesempatan. Tapi Sari rindu Aira. Apa aku salah, pikirnya. Di tempat kerja Sari, Bu Dewi konfrontasi, aku dengar rumor tentang kamu dan perempuan. Sari panik, takut dipecat. Di Indonesia, diskriminasi lebih nyata, terutama di institusi pendidikan. Aira, di sisi lain, tolak Andi, Ma, aku tak bisa. Andi kecewa, tapi paham. Rina marah, kamu buang kesempatan. Aira cari dukungan online, gabung grup rahasia. Dia baca cerita orang lain, dapat kekuatan. Aku tak sendirian, pikirnya. Sari, ditekan Lina, setuju pindah ke Yogyakarta dengannya. Di sana lebih bebas, kata Lina. Tapi Sari ragu. Puncak konflik, Aira datang ke apartemen Sari lagi. Lina buka pintu, dia tak mau lihat kamu. Aira paksa masuk, lihat Sari packing. Sar, jangan pergi. Sari, kamu pilih keluarga, aku pilih hidup baru. Pertengkaran emosional. Aira, aku akan tinggalkan semuanya untukmu. Sari, terlambat. Kamu khianati aku dengan pura-pura. Lina pergi, Aira. Aira pergi, tapi tak menyerah. Dia bicara dengan Bu Siti lagi, Bu, kalau Bu cinta aku, terima aku apa adanya. Bu Siti menangis, aku coba, tapi susah. Rina lihat perubahan Bu Siti, marah. Dia hubungi Pak Hadi lagi, atur intervensi.
Sari dan Lina berangkat ke stasiun. Di jalan, Sari lihat pesan Aira, "Aku datang ke stasiun. Tunggu aku." Sari ragu, suruh Lina tunggu. Aira tiba, konfrontasi di stasiun ramai. "Sar, jangan pergi dengan dia. Lina hanya manatkanmu." Lina marah, "Kamu yang buat dia sakit." Sari bingung, "Aira, buktikan kamu pilih aku." Aira telepon Bu Siti di depan mereka, "Bu, aku pilih Sari. Makan aku." "Bu Siti, jangan, Aira." Aira tutup telepon, peluk Sari. "Aku pilih kamu." Tapi Lina tak terima, "Sar, dia bohong lagi." Sari goyah, "Tapi pilih Aira." Lina pergi marah. Mereka pulang bersama, tapi tahu perjuangan baru dimulai. Bu Siti tak mau terima telepon Aira. Hari-hari berikutnya, Aira dan Sari tinggal bersama lagi. Tapi rumor menyebar di tempat kerja Sari. Bu Dewi panggil, "Kamu harus mundur, atau kami laporkan." Sari kehilangan pekerjaan, hancur. "Ini harga yang harus kubayar," katanya. Aira dukung, "Kita cari yang baru." Rina masih marah, sebarkan foto Aira dan Sari ke keluarga besar. "Tante-tante hubungi Bu Siti, anakmu penyimpang." Bu Siti depresi. Aira kunjungi Bu Siti, "Bu, makan aku." "Bu Siti, kamu hancurkan keluarga." Tapi di mata Bu Siti, ada keraguan. Aira dan Sari pindah ke apartemen baru di Jakarta Selatan, berharap mulai baru. Tapi tekanan sosial terus. Teman-teman lama menjauh, keluarga Sari juga tahu sekarang. Keluarga Sari, yang tinggal di Bandung, lebih konservatif. Ayah Sari, Pak Rahman, telepon, "Kembalilah, tinggalkan dosa itu." "Sari, Pak, ini aku." "Pak Rahman, kamu bukan anakku lagi." Sari hancur, tapi Aira dukung. Mereka gabung komunitas LinkedIn online, dapat teman baru. Tapi di dunia nyata, mereka hati-hati. Rina tak berhenti, hubungi polisi dengan dalih penyimpangan moral. Di Indonesia, meski tak ilegal, raya sering terjadi. Aira dan Sari dapat ancaman anonim. "Pergi dari sini, atau kami laporkan." Mereka takut, tapi tetap bersama. Bu Siti, sendirian, mulai baca tentang LinkedIn. Dia temukan artikel tentang orang tua yang terima anak mereka. Hatinya mulai lembut. Sari cari kerja baru, tapi sulit. Pengalaman bagus, tapi rumor, kata calon bos. Sari depresi, salahkan Aira, "Ini karena kamu ragu dulu." "Pertengkaran lagi, aku sudah korbankan semuanya," kata Aira. Sari, "Aku juga." Lina kembali, hubungi Sari, "Aku makan kamu." "Kembalilah." Sari tolak, tapi ragu. Puncak, acara keluarga besar di Bogor. Aira diundang, tapi Sari tak. Aira pergi sendirian, berharap rekonsiliasi. Di sana, Rina konfrontasi, "Kamu hancurkan Bu." Tante lain bisik-bisik. Bu Siti tarik Aira ke samping, "Aku baca banyak. Mungkin aku salah." Aira menangis, "Terima kasih, Bu." Tapi Rina dengar, marah. Dia ungkap rencana, "Aku yang sebarkan foto untuk paksa kamu berubah." Aira terpukul, "Kak, kenapa?" Rina, "Karena aku takut kehilangan citra keluarga. Ini pengakuan pengkhianatan." Aira pulang, cerita pada Sari. "Keluargaku mulai berubah." Sari senang, tapi masih trauma kehilangan pekerjaan. Mereka putuskan untuk aktif di komunitas, ikut workshop tentang HAKLD. Di sana mereka temukan kekuatan. Tapi Lina tak berhenti. Dia hubungi Pak Rahman, cerita tentang Sari. Pak Rahman datang ke Jakarta, paksa Sari pulang. Konfrontasi di apartemen, "Sar, ikut Papa." Sari, "Tidak, Pak." Pak Rahman lihat Aira, "Kamu yang rusak anakku." Aira, "Kami saling cinta."
Pak Rahman pergi tapi ancam, aku akan ambil tindakan. Malam itu Sari menangis, apa kita salah pilih? Aira, tidak, ini benar. Bu Siti hubungi Aira, aku ingin bertemu Sari. Aira terkejut, atur pertemuan. Di KAE, Bu Siti dan Sari bicara. Makan aku, Sari. Aku tak paham dulu. Sari, Bu, terima kasih. Ini momen rekonsiliasi. Tapi Rina tak terima, hubungi Lina, bantu aku pisahkan mereka. Lina setuju, rencana balas dendam. Aira mulai sukses di kerja relance, dukung Sari. Mereka rencana liburan ke Bali untuk rileks. Di Bali, mereka merasa bebas, tapi dapat pesan dari Rina, nikmati sementara, karena sebentar lagi berakhir. Kembali ke Jakarta, mereka temukan apartemen dirusak. Polisi datang, tuduh mereka aktivitas tak senonoh. Ini klimaks, mereka harus lawan secara legal. Rina dan Lina dibalik perusakan, tapi tak ada bukti. Aira dan Sari lapor polisi, tapi polisi bias, ini urusan moral. Mereka hubungi Smugd, dapat bantuan. Kasus jadi perhatian media kecil. Bu Siti dukung, aku berdiri di sisi anakku. Pak Rahman, lihat berita, mulai ragu. Rina konfrontasi Bu Siti, Bu, kenapa dukung dosa? Bu Siti, cinta bukan dosa. Kamu yang penuh dengki. Rina hancur, akui kesalahan, aku iri pada kebahagiaan Aira. Rekonsiliasi keluarga. Lina ditinggal, minta maaf pada Sari, aku egois. Sari makan. Aira dan Sari lebih kuat, rencana masa depan. Mereka ikut parade Pride secara diam-diam. Kisah berakhir dengan mereka duduk di pantai, kita bayar harga mahal, tapi layak. Apakah memilih cinta sejati meski melawan masyarakat selalu benar, atau terkadang pengorbanan untuk keluarga lebih mulia?